Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura. Luas kabupaten ini adalah 792,30 km persegi yang diapit oleh 2 pantai, yakni pantai utara berbatasan dengan Laut Jawa sepanjang 18 km dan pantai selatan sepanjang 34 km yang berbatasan dengan Selat Madura. Jumlah penduduk mencapai 835.101 jiwa dengan berbagai macam mata pencaharian dan profesinya. Sementara bagi para penduduk yang ada di pesisir, 80% berprofesi sebagai nelayan dan mayoritas masyarakatnya berprofesi dalam perikanan tangkap. Masyarakat pesisir Jumiang adalah dari sekian banyak masyarakat yang hidup di pesisir selatan Pamekasan dan berprofesi sebagai nelayan ikan tangkap. Setiap hari menjelang malam, para lelaki pergi melaut. Dengan berbekal pancing, jaring, dan alat tangkap lainnya, mereka mengais rezeki menangkap ikan di tengah laut lepas. Sebelum tahun 2000, pendapatan para nelayan masih normal. Pendapatan mereka masih bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga akhirnya, tiba saat-saat di mana keadaan tidak berpihak pada mereka, dan pendapatan para nelayan pun semakin hari semakin menurun. Hal ini disebabkan wilayah penangkapan di Selat Madura sudah overfishing. Sudah lebih dari 10 kabupaten di Jawa Timur menangkap ikan di Selat Madura. Kenaikan biaya operasional penangkapan ikan akibat BBM langka dan mahal, serta kenaikan harga sarana produksi. Global warming yang melanda dunia telah menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu. Sementara modal para nelayan sangat terbatas. Armada dan alat tangkap tradisional yang sederhana dan hanya dapat menjangkau dalam jarak pendek. Perahu yang dipunyai sangat rentan terhadap gangguan cuaca dan ombak. Melihat kenyataan ini, diperlukan solusi tepat untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengenalkan usaha alternatif dan inovatif, sehingga kehidupan para nelayan bisa normal kembali. Pemerintah Kabupaten Pamekasan merasa bertanggung jawab atas kelanjutan hidup rakyatnya. Melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, pemerintah Kabupaten Pamekasan menawarkan solusi alternatif, yakni usaha budidaya bulung atau rumput laut. Ada beberapa pertimbangan pemerintah Kabupaten Pamekasan mengapa budidaya rumput laut ini dijadikan salah satu mata pencaharian alternatif untuk masyarakat pesisir Kabupaten Pamekasan. Yang pertama bahwa kegiatan budidaya rumput laut ini mempunyai keuntungan yang sangat ekonomis. Yang kedua, prospek pasar sangat terbuka, di mana permintaan pasar dunia sebanyak 275.000 ton dipenuhi oleh negara Indonesia sebanyak 80.000 ton, sedangkan 115-nya dari negara-negara lainnya. Selain itu biayanya yang sangat murah. Mengapa? Karena untuk kegiatan rumput laut ini kita hanya butuh rakit dan bibit. Selain itu, masyarakat sudah sangat paham dan sangat mengenal rumput laut ini. Hanya selama ini mereka mengambilnya secara alam. Hal lain yang sangat menguntungkan dari kegiatan rumput laut ini, tidak perlu keterampilan khusus.
sehingga tidak membutuhkan sumber daya manusia yang cukup tinggi pengetahuannya. Kegiatan ini juga banyak membutuhkan penyerapan tenaga kerja dan dapat dilakukan sepanjang tahun. Hal ini yang juga sangat penting bahwa kegiatan ini dapat menumbuhkan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal meningkatkan kelestarian lingkungan perairan, karena kelestarian lingkungan perairan ini berbanding lurus dengan kualitas hasil produksi budidayanya nanti. Namun demikian, usaha rumput laut harus ditangani secara profesional, sehingga mampu bersaing dengan usaha yang telah maju lainnya. Di antaranya adalah usaha rumput laut tidak boleh dilakukan secara individual, karena jika dilakukan secara individual oleh masing-masing petani, akan tidak efisien secara ekonomis dan merangsang persaingan tidak sehat antar petani. Dan juga, bargaining position petani rumput laut secara individual akan menjadi lemah karena adanya keterbatasan modal, teknologi, dan akses pemasaran. Selama ini yang terjadi, petani rumput laut hanya menjadi penerima harga dan sering dirugikan karena tidak punya kekuatan untuk meningkatkan nilai tawar produknya. Berbeda sekali ketika usaha rumput laut dilakukan dengan cara kelompok. Efisiensi biaya dan pemakaian tenaga kerja lebih mudah tercapai, karena kelompok mengkoordinir segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Pembinaan kepada petani rumput laut lebih mudah dilakukan dalam suatu kelompok dan berbanding 180 derajat ketimbang dilakukan kepada petani-petani rumput laut secara individual. Bargaining position kelompok usaha bersama atau KUB rumput laut lebih kuat dalam berhadapan dengan lembaga atau institusi lain. Kelompok merupakan lembaga yang sangat demokratis, milik bersama, dikelola secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Atas dasar itulah, kemudian petani rumput laut pesisir Jumiang Pamekasan membentuk kelompok usaha bersama yang diberi nama Mitra Bahari. Kelompok usaha bersama Mitra Bahari yang berlokasi di Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, merupakan salah satu kelompok usaha masyarakat yang bergerak di bidang budidaya bulung yang telah sukses melaksanakan program ini. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat produksi budidaya rumput laut, perkembangan anggota, dan kepemilikan rakit rumput laut oleh KUB yang semakin meningkat. Berdirinya KUB Mitra Bahari tahun 2007, waktu itu anggotanya 22 orang. Alhamdulillah sampai 2010 anggotanya sudah mencapai 102 orang. Waktu itu pekerjaan orang pesisir Jumiang melaut dan penghasilannya cuma sedikit, tapi beralih kepada rumput laut. Alhamdulillah dalam 1 bulan bisa mencapai 2 juta atau 2 juta setengah. Pada awal berdirinya, pembudidaya hanya mencapai 114 ancak. Akan tetapi, pada pertengahan bulan Februari 2010 meningkat menjadi 510 ancak. Demikian juga pada bidang produksi. Jika pada tahun 2007 produksi rumput laut basah hanya 342 ton setahun, pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.530 ton. Produksi rumput laut kering pada tahun 2007
hanya 57 ton. Kini Februari 2010 menjadi 255 ton per tahun. Untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha rumput laut di pesisir Jumiang, KUB Mitra Bahari melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Penguatan kelembagaan. Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kesadaran, rasa memiliki, dan keterikatan anggota terhadap kelompok, peningkatan kekompakan dan kerjasama antar anggota, pengelolaan administrasi kelompok, penguatan permodalan kelompok, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar organisasi bagi anggota. Pengembangan manajemen usaha. Upaya pengembangan manajemen usaha dilakukan dalam bidang produksi atau budidaya, pengelolaan hasil dan pemasaran. Pengembangan manajemen usaha bidang produksi bertujuan meningkatkan produktivitas dan mutu rumput laut anggota kelompok melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Introduksi varietas-varietas unggul rumput laut. Adopsi teknologi budidaya rumput laut mencakup teknik-teknik sebagai berikut. Pemilihan bibit, pembersihan bibit, sortasi bibit, pengikatan bibit, pembuatan ancak, pelampung dan bandul, pelepasan ancak ke laut lepas, pengendalian hama penyakit, dan panen. Pengelolaan kegiatan budidaya atau produksi rumput laut dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok, baik dari kalangan tua, muda, laki-laki, dan perempuan. Berbeda dengan kegiatan usaha penangkapan ikan yang didominasi kalangan laki-laki. Kegiatan budidaya rumput laut dikerjakan seluruh lapisan masyarakat, anggota kelompok, secara bersama-sama. Pengembangan pengolahan hasil rumput laut bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomis dan mengurangi resiko kerugian jika terjadi penurunan harga. Kegiatan yang dilakukan kelompok mencakup teknik pengawetan rumput laut, pembuatan produk-produk olahan rumput laut bernilai ekonomis tinggi seperti pengolahan agar-agar rumput laut, pengolahan keraginan, pengolahan alginat, pembuatan dodol rumput laut, pembuatan manisan rumput laut, pembuatan jeli rumput laut, pembuatan selai rumput laut, dan minuman es rumput laut. Pengelolaan kegiatan pengolahan hasil rumput laut umumnya dilakukan kalangan wanita. Pengerjaannya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kelompok.